Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat IR Junior TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat yang paling besar dan yang paling luar biasa yang patut kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Biqaulina alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar yang telah membawa tegaknya Islam di muka bumi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu hadis yang ada di dalam kitab Arba'in, yaitu hadis yang pertama tentang niat. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalam banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari yang pertama niat di dalam hati, kedua ucapan, dan yang ketiga yaitu tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya. Hadis ini dibanding hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal. Tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis ini adalah hadis ahad karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Al-Aqamah bin Abi Waqqash. Kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Kemudian barulah menjadi terkenal
pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dan kebanyakan mereka adalah para imam. Kita akan bahas tentang isi hadisnya. Pertama, kata innama bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian di atas, itu diketahui dari susunan kalimatnya. Misal kalimat pada firman Allah, innama anta munzirun, engkau Nabi Muhammad hanyalah seorang penyampai ancaman. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 7, kalimat ini secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas, semisal menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Begitu juga pada kalimat firman Allah, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan. Dalam Quran surat Muhammad ayat 36. Kalimat ini wallahu a'lam menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia. Maka kehidupan dapat menjadikan wahana berbuat kebaikan dengan demikian apabila disebutkan kata hanya dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan. Dalam hal hadis ini, kalimat innamal a'malu binniyat, segala amal itu hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa adanya niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh Al-Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal, sehingga seorang yang mengqadha sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam. Ketiga, kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula mubtada atau subjeknya, dan khobar atau predikatnya haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syariat. Maksudnya barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat pahala dari hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Hadis ini memang muncul karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menikahi atau mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah. Karena itu ia dijuluki muhajir Ummu Qais. Wallahu a'lam.
Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah, tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Maka daripada itu, luruskan niat. Setiap kita beribadah, maka luruskan niat hanya untuk mendapatkan ikhlas, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat itu didahulukan atau dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya itu ada di dalam hati. Jadi niat merupakan awal daripada perbuatan ibadah dan itu tempatnya ada di dalam hati. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala, dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Di tanpa adanya ikhlas, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Artinya semakin kuat niat tersebut karena Allah, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah itu artinya boleh-boleh saja, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Artinya setiap perbuatan yang memang itu dilakukan niat tulus karena Allah Ta'ala, maka dia akan bernilai ibadah. Contoh misal kita makan itu hukum asalnya mubah, tapi ketika kita makan dengan niat untuk menjaga tubuh kita atau amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga tubuh kita, dan juga kita makan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka makan tersebut akan menjadi ibadah bagi kita semua, insya Allah. Yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat atau misalkan kebiasaan atau rutinitas kehidupan biasa, itu ada di niatnya. Maka nanti mungkin orang akan melakukan pekerjaan atau amaliyah sama, tapi dia akan berbeda di hadapan Allah, itu tergantung niatnya. Bukan bahwa niat merupakan bagian daripada iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Artinya niat ini merupakan salah satu bagian daripada iman seseorang. Artinya apa? Pekerjaan hati merupakan bagian daripada iman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya untuk selalu lurus niat kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas di dalam segala amaliyah perbuatan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama melafazkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu untuk lebih berkembang lagi channelnya. Terima kasih.